SD Tarakanita Wilayah Jakarta. Bagaimana kabar kalian hari ini? Ibu harap kalian semua dalam keadaan sehat dan tetap luar biasa. Hari ini kita berjumpa kembali dalam pembelajaran tematik kelas 4, muatan pelajaran bahasa Indonesia. Anak-anak sudah siap untuk belajar? Mari belajar bersama. Ada apa ya anak-anak di hari ini? Kompetensi dasar yang diharapkan dapat dicapai oleh anak-anak dalam pembelajaran hari ini adalah 3.7 menggali pengetahuan baru yang terdapat pada teks non-fiksi. Dari kompetensi tersebut, maka tujuan belajar kita hari ini yang pertama adalah menentukan kata sulit dan artinya dari sebuah teks bacaan non-fiksi. Lalu tujuan yang kedua, anak-anak mampu mengemukakan jawaban dari pertanyaan yang diajukan berdasarkan teks non-fiksi. Nah, berdasarkan tujuan belajar tersebut, maka agenda belajar hari ini yaitu yang pertama, kita mengulas kembali atau mereview mengenai teks non-fiksi yang sudah kita pelajari di semester 1 ya anak-anak. Lalu setelah itu, kita akan belajar untuk menemukan kosakata baru yang terdapat pada sebuah teks non-fiksi dan akan kita pelajari bagaimana cara mencari artinya. Lalu, yang ketiga, kita juga akan belajar mengenai kata tanya. Dan yang keempat, kita belajar bagaimana mengemukakan jawaban dari sebuah pertanyaan berdasarkan isi teks bacaan. Nah, anak-anak, kita akan mengulas kembali mengenai teks non-fiksi ya. Anak-anak perhatikan di bagian pojok kanan atas ini, Ibu sudah melampirkan atau menampilkan sebuah teks non-fiksi berjudul Soekarno. Nah, apa itu teks non-fiksi? Teks non-fiksi adalah tulisan atau karangan yang dibuat berdasarkan fakta, realita, atau hal-hal yang benar-benar terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Lalu, contoh dari teks non-fiksi adalah ensiklopedia, biografi, kamus, berita, buku sejarah, buku resep, buku pedoman, dan sebagainya. Coba anak-anak ingat kembali contoh-contoh lain dari teks non-fiksi ya. Nah, kembali di gambar ini, maka gambar yang Ibu tampilkan ini adalah masuk ke dalam contoh teks non-fiksi, yaitu biografi mengenai Presiden pertama Indonesia, I.R. Soekarno. Apa sih ciri dari teks non-fiksi? Yang pertama, teks non-fiksi ditulis dalam bahasa formal atau baku. Yang kedua, teks non-fiksi pasti menggunakan gaya bahasa denotatif atau mengandung makna yang sebenarnya. Nah, yang ketiga, teks non-fiksi selalu ditulis berdasarkan fakta ya anak-anak. Ini adalah ulasan kembali mengenai teks non-fiksi yang sudah kita pelajari di semester 1. Nah, anak-anak masih ingat kan tadi ciri-ciri tentang teks non-fiksi? Salah satunya adalah menggunakan bahasa yang formal dan mengandung makna sebenarnya. Nah, kadang-kadang ketika kita membaca teks non-fiksi ini, kita pasti menemui kosakata atau kata-kata yang baru yang kita tidak tahu apa artinya. Kosakata baru itu adalah kata-kata yang sulit dipahami dan baru bagi seseorang. Kosakata sendiri berarti perbendaharaan kata. Nah, bagaimana cara menentukan makna dari kosakata yang baru ini? Yang pertama, kita bisa membaca keseluruhan kalimat yang di dalamnya terdapat kata sulit tersebut. Lalu kita mencoba untuk menafsirkannya atau mengira-ngira apa arti dari kata tersebut.
Atau yang kedua, anak-anak bisa mencari tahu makna kata sulit tersebut dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Nah, ini bisa dalam bentuk buku Kamus Besar Bahasa Indonesia, atau anak-anak bisa menggunakan searching di Google ya. Ketikkan Kamus Besar Bahasa Indonesia online. Nah, kita bisa mencari di situ mengenai makna kosakata yang sulit. Lalu kalau kita sudah mencari arti dari kosakata tersebut, maka kita dapat memahami isi dari sebuah teks. Dengan begitu, itu akan memudahkan anak-anak untuk menemukan jawaban dari sebuah pertanyaan berdasarkan isi teks ya. Nah, anak-anak, sebelum kita melanjutkan belajar untuk menjawab pertanyaan, berdasarkan isi teks, kita ingat kembali macam-macam kata tanya. Kata tanya sendiri digunakan untuk meminta keterangan atau bertanya. Di sini Ibu sudah menuliskan beberapa kata tanya yang bisa dipakai untuk membuat kalimat tanya. Yang pertama, kata apa. Kata apa ini berguna untuk menanyakan keadaan atau perbuatan yang berhubungan dengan inti bahasan. Lalu, kata siapa berguna untuk menanyakan pelaku yang terkait dengan suatu peristiwa. Kata kapan itu berguna untuk menanyakan waktu. Kata mengapa berguna untuk menanyakan alasan atau sebab. Kata berapa untuk menanyakan jumlah. Dan kata bagaimana untuk menanyakan cara atau proses terjadinya sebuah peristiwa. Selain yang Ibu tampilkan ini, masih ada kata tanya yang lain. Nah, anak-anak pasti ingat dan tahu kan kata tanya yang lain? Coba nanti dicari ya lebih banyak. Nah, setelah kita tahu mengenai tadi macam-macam kata tanya dan fungsinya, maka kita bisa memakai pengetahuan tersebut untuk mengemukakan jawaban dari sebuah pertanyaan. Caranya, yang pertama, apabila disediakan teks bacaan, maka baca terlebih dahulu teks tersebut dengan cermat. Kemudian, pahami isi dari setiap paragrafnya. Dan selanjutnya, pahami pertanyaan dengan melihat kata tanyanya. Dengan melihat kata tanya, maka kita tahu apa sebenarnya yang ingin dituju atau yang diminta dari pertanyaan tersebut. Nah, kalau kita sudah paham dengan pertanyaan tersebut, maka anak-anak mampu untuk menemukan atau menentukan jawaban tersebut berdasarkan bacaan atau isi teksnya. Selanjutnya, Ibu mengajak anak-anak untuk berlatih bersama. Nah, yuk anak-anak membaca teks berjudul Pulau Tanjung Bunga Nan Cantik dari tematik 4G halaman 3. Kemudian, ini teksnya ya anak-anak, Ibu tampilkan di dalam PowerPoint ini, tapi anak-anak bisa membaca lebih jelas lagi di dalam bukunya. Setelah membaca teks tersebut, anak-anak menuliskan kosakata baru yang ada dalam bacaan ini. Kemudian cobalah cari artinya dengan menggunakan Kamus Besar Bahasa Indonesia tadi. Bisa melalui online ya. Nah, setelah membaca dan menemukan kosakata yang sulit dalam bacaan tersebut, anak-anak berlatih untuk menjawab pertanyaan berikut. Ibu menuliskan 3 pertanyaan berdasarkan bacaan ini ya. Pertanyaan yang pertama adalah, apa arti kata Copa de Flores? Pertanyaan kedua, di manakah habitat asli komodo di Indonesia? Pertanyaan ketiga, mengapa Indonesia memiliki banyak bahasa daerah? Nah, anak-anak bisa mengerjakan latihan ini dalam buku PS yang sudah anak-anak miliki. Jangan lupa, kalau anak-anak menemukan kesulitan, anak-anak bisa bertanya kepada wali kelas masing-masing. Nah,
Setelah anak-anak mengerjakan latihan tadi, mari kita bahas bersama-sama ya. Di sini Ibu akan memberikan beberapa contoh kosakata yang baru menurut Ibu dari isi teks tadi. Dan Ibu sudah mencari artinya dari Kamus Besar Bahasa Indonesia secara online ya. Yang pertama adalah kata tanjung. Kata tanjung berarti tanah atau ujung atau pegunungan yang menganjur ke laut atau ke danau. Yang kedua, habitat yang memiliki arti tempat hidup organisme tertentu, tempat hidup yang alami bagi tumbuhan dan hewan, atau lingkungan kehidupan asli. Yang ketiga, dialek berarti variasi bahasa yang berbeda-beda menurut pemakai. Misalnya bahasa dari suatu daerah tertentu, kelompok sosial tertentu, atau kurun waktu tertentu. Nah, bisa jadi kosakata yang anak-anak temukan berbeda dengan Ibu. Jangan takut ya untuk mencoba atau mencari hal-hal yang baru. Kemudian jawaban dari pertanyaan Ibu yang pertama tadi, yaitu arti dari kata Copa de Flores adalah Tanjung Bunga. Apakah jawaban anak-anak benar? Pasti benar ya. Yang kedua, habitat asli komodo di Indonesia terletak di Taman Nasional Komodo. Jawaban yang ketiga, Indonesia memiliki banyak bahasa daerah karena setiap suku di Indonesia memiliki bahasa pengantar yang berbeda dan mendapatkan pengaruh dari luar. Nah, apakah anak-anak sudah mampu menjawab 3 pertanyaan tadi? Jika sudah, itu artinya anak-anak hebat dan mampu memahami isi teks yang sudah dibaca. Kesimpulan dari yang sudah kita pelajari hari ini, yaitu ketika kita membaca teks non-fiksi, maka kita akan menemukan beberapa kata sulit dan anak-anak berlatih untuk mencoba mengartikannya. Dengan mencoba mengartikannya dan menemukan artinya, itu berarti membantu anak-anak untuk mampu memahami isi bacaan secara menyeluruh. Dan dengan begitu, ketika ada pertanyaan, maka anak-anak mampu mengemukakan jawaban dari pertanyaan tersebut berdasarkan isi teks. Sehingga anak-anak sudah mampu belajar sesuai dengan tujuan belajar kita hari ini. Nah, terima kasih anak-anak sudah mengikuti pembelajaran hari ini. Selamat belajar dan mencoba untuk menemukan hal yang baru. Tuhan memberkati.